Ya, Mas Habibie, murid tercinta dari abah kita Gus Idris, ya, dikabarkan meninggal dunia. Ya, Mas Ahmed. Tapi mati suri ya. Nah, ini kita akan bahas beliau. Mas Ahmed, sapa dulu yang udah lama nggak hadir nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat ya untuk guru kita Gus Idris, Kang Mamas, dan abah kita juga Gus Samsudin. Ya, sudah lama kita nggak berjumpa dengan sahabat-sahabat para tim fans local dari tim Gio atau fans local Kang Mamas dan abah Gus Samsudin. Jadi malam ini kita mendapat info ya, Mas Habibie yang tadinya meninggal ternyata mati suri. Alhamdulillah, ternyata Allah masih mengizinkan ya untuk membantu guru besar kita Gus Idris membesarkan Ponpes Thoriqul Jannah. Iya, ini gini Mas Ahmed. Ini ada yang berpendapat bahwasanya meninggalnya sosok Mas Habibie ini membuatnya bisa berkali-kali lipat lebih sakti daripada sebelumnya. Betul, pasti ya. Yang kedua ya, ini disekap ya sama indung, dan di hari Jumat Wage Mas Habibie bangkit dari kuburnya. Ya, gimana menurut Mas Ahmed nih? Indung ini nampaknya biang keroknya Mas Ahmed. Ya, karena indung ini wajah indung ya, wajah aja dia cantik, tapi hatinya tuh berarti iblis ya. Dia ini ingin menghancurkan Gus Idris dengan cara satu persatu dia menghabisi murid-muridnya. Ini yang pertama, dia seperti Mas Habibie, dia menyekapnya sehingga dia hampir meninggal. Ternyata Allah masih mengizinkan dia untuk hidup di dunia. Jadi masih diperkenankan, betul, untuk membantu abah Gus Idris untuk memberantas para kesyirikan, yang kesesatan, yang juga tidak senang adanya Ponpes Thoriqul Jannah menjadi besar dan semakin banyak santri-santrinya untuk memberantas ilmu-ilmu sesat atau ilmu hitam. Jadi untuk indung ini lebih bagus ya, dia ini tobat. Iya. Tidak ini usaha yang aneh-aneh lah. Ini kata teman kita juga gini, dari Cah Gunung itu memprediksikan gini Mas Ahmed kemarin. Betul kan kataku, Mas Habibie pasti hidup kembali karena masih banyak yang membutuhkan. Karena si kakek sudah bilang sama Gusnya kalau Habibie nggak akan terjadi apa-apa. Iya. Pasti pas bilang sama Gus Adam. Betul. Pada saat itu. Iya. Ya berarti kakek ini sakti juga nih. Iya, kakek ini bukan kakek orang sembarangan. Makanya dia bisa tahu, bisa berbicara dengan sosok guru besar kita Gus Idris, supaya tidak terlalu khawatir dengan Mas Habibie, karena kalau itu Habibie itu salah satu murid tersayang dia juga itu. Makanya dia sangat khawatir dan sedih apabila benar-benar Mas Habibie meninggal, tidak mati suri. Jadi kakek ini dia bukan orang sembarangan, makanya dia bisa berbicara dengan Gus Idris. Dan juga ini dengan adanya mati suri Mas Habibie, ini para penganut ilmu hitam, kesesatan, dan yang jelas musuh-musuh Gus Idris yang tidak senang dengan orang-orang pondok pasti ketar-ketir. Kenapa? Karena kalau musuh-musuh Gus Idris yang berilmu tinggi, ilmu hitam ini, pasti dia sudah tahu setiap ada orang yang mati suri itu kesaktiannya berkali-kali lipat, dan pasti dia ketar-ketir untuk bisa memberantas Gus Idris dan para santri-santrinya. Makanya mereka ini saat ini di suasana dengan kita semua, alhamdulillah senang. Mas Habibie itu mati suri, hidup lagi. Tapi orang yang nggak senang dengan Gus Idris, musuh-musuh Gus Idris yang berilmu hitam, kesesatan, mereka ketakutan dan bahkan mereka ingin mencari tuntutan ilmu supaya bisa tinggi, bisa menandingi kesaktian dari Mas Habibie. Karena setiap orang yang
mati suri itu banyak mendapat hikmah, ya, banyak mendapat kelebihan, ya, selain kesaktian berkali-kali lipat. Jadi gini ya Mas Ahmad ya, kalau dibilang mati suri itu orang yang ngalaminnya itu akan mengalami suatu peristiwa supranatural biasanya ya. Betul, pasti. Adanya kejadian-kejadian yang tak biasa. Ya. Ya ketika dia berada di alam baka atau ya kondisinya sudah meninggal lah. Ya. Tapi dia itu tetap walaupun dia sebentar setelah itu hidup lagi mati suri, walaupun sebentar tapi dia udah sempat dikubur ini Mas Ahmad. Ditunjukkan bagaimana ini yang saya tengok beliau ini udah dikuburkan. Kemudian ada acara tahlilan, disitulah terlihat keberadaan Mas Habib yang seperti bangkit. Itu yang saya lihat gitu. Makanya ini adalah peristiwa luar biasa kan, di mana orang sudah dikuburkan, dia mampu untuk membongkar tanah dari bawah itu ke atas. Itu bukan tanah saja yang dibongkar dia, papan itu ada juga, papan ditimpa tanah. Kita salut dengan Mas Habibie. Jadi beliau itu sudah tahu ya bagaimana suasana alam barzah. Yang pasti kembalinya hidupnya kembali Mas Habibie itu karena memang Padepokan pada umumnya, Gus Idris khususnya itu masih membutuhkan sosok Mas Habibie. Pasti, karena dia yang Mas Sujiwo dan lain-lainnya lah, itu masih dibutuhkan. Karena gitu. Dia bisa membantu untuk masalah tanah saja. Seandainya cuma masalah tanah yang ada di pondok itu agak sulit. Kalau tanpa yang Mas Habibie, Sujiwo dan lain-lain. Karena ini cukup banyak musuh-musuh Gus Idris yang tidak senang, termasuk yang benar-benar tinggi juga cukup banyak juga. Ya, jadi alhamdulillah Mas Habibie masih bisa berjumpa dengan kita dan para santri-santri di pondok pesantren Tholiqul Jannah. Yang pasti Mas Habibie juga harus meresap ya atas kejadian meninggalnya panjenengan. Itu adalah sebuah peristiwa gaib ya, peristiwa luar biasa, peristiwa gaib, supranatural ya, yang dimana tak semua orang bisa mengalami peristiwa seperti itu. Ya kalau meninggal aja. Iya pasti. Ya kan nggak bisa bangkit lagi gitu. 1001 makanya yang ada itu. Ya mati suri ini berarti seperti Anda tuh Mas Habibie, Anda tuh seperti dilahirkan kembali. Betul. Jadi harus lebih terus dewasa, harus lebih memperbaiki diri ya. Walaupun netizen yakin dan percaya bangkitnya Mas dari kubur ya, itu memberikan ya mungkin bisa menjadi kekuatannya itu berkali-kali lipat. Ya, dan lebih berikhtiar lagi dalam membantu Gus Idris di Padepokan Tholiqul Jannah. Dan juga gitu jangan lupa selalu bertakwa pada Allah SWT dan berikan tanda rasa syukur pada Allah SWT. Terus tingkatkanlah ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Intinya semoga ini pelajaran untuk kita semua, dan semoga para orang-orang yang di pondok dan terutama Gus Idris diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi orang-orang yang kesesatan dan ilmu hitam. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.